Mengapa orang tua itu pernah ditegur seperti ini? Matanya terbuka lebar. Dan angin tiba-tiba bertiup. Angin menderu. Dan ada hawa dingin antara langit dan bumi. Anda ingin tidak mematuhi kuil Lord Guang? Qin Yichen tidak takut sama sekali. Menatap mata tajam lelaki tua itu. Mahkamah Agung Anda menyembunyikan intelijen dan situasi pertempuran di wilayah bintang pembantai api. Mengakibatkan kurangnya persiapan saya di kuil Dewa Cahaya. Dan saya bukan anggota Mahkamah Agung Anda. Jadi mengapa saya harus membayar kesalahan Anda? Mungkinkah aku berutang sesuatu padamu pada kuil Dewa Cahaya? Apakah aku menggunakan sumber dayamu untuk berkembang dan tumbuh? Atau apakah aku menerima perlindunganmu selama lebih dari sebulan? Dan Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan salahkan saya karena memalingkan wajah saya dan tidak mengenali orang. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Wotu Xingyu Anda berantakan. Dan Anda dapat membagi lebih dari 3 tim untuk menekan saya. Kuil Penguasa Cahaya. Jangan membuat wajahmu tidak tahu malu. Kata-kata Qin Yichen begitu sengit sehingga lelaki tua itu terdiam. Dia membuka mulutnya beberapa kali, mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Terutama kata-kata ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk membantah. Bagaimana mereka memperlakukan kuil Penguasa Cahaya? Mereka tahu di dalam hati mereka, dan sekarang kuil Penguasa Cahaya telah memberi 50.000 orang, yang telah memberikan wajah yang cukup. Pria tua itu bersenandung lembut, menoleh, dan melihat ke langit di kejauhan. Aura yang awalnya ganas langsung menghilang. Kamu bisa memanggil orang tua ini, Wang Lao. Qin Yichen memutar matanya. Apakah saya masih ingin memberi Anda wajah seorang lelaki tua? Melihat Qin Yichen tidak berbicara, Wang tua berbicara lagi. Saya pikir apa yang Anda katakan sebelumnya masuk akal. Jadi, kali ini, Anda akan berada di bawah kendali saya untuk berpartisipasi dalam perang. Sumber daya apa yang Anda katakan Anda butuhkan? Qin Yichen melirik Wang Lao, bertanya-tanya mengapa sikap pihak lain begitu besar. Apakah karena kata-katanya sendiri yang membangunkan lelaki tua itu? Qin Yichen langsung menyangkal pernyataan ini di dalam hatinya. Lagi pula, Mahkamah Agung hanya berpura-pura tuli dan bisu, mencoba menyelesaikan momoknya sendiri. Prajurit Dao, senjata. Senjata yang setidaknya bisa menahan serangan jangka menengah para ksatria. Prajurit Tao tingkat manapun. Meskipun dia bingung dan bingung di dalam hatinya, Qin Yichen masih menyatakan permintaannya. Wang Lao tiba-tiba tertawa. Sepertinya aku tidak salah. Kamu benar-benar tidak terpengaruh oleh emosi. Dengan cara ini, tentara dan senjata akan dikirimkan kepadamu dalam 1 jam, dan aku akan memenuhi semua persyaratan yang baru saja kamu katakan. Kedua, Anda dapat menghubungi saya jika Anda memiliki kebutuhan di wilayah bintang Wotu. Akhirnya, lelaki tua itu mungkin mengerti apa yang Anda pikirkan. Kemarin, lelaki tua itu bertarung melawan semua orang di Mahkamah Agung dan memberi Anda 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Lao, Qin Yichen melihat sekilas tubuh Wang Lao. Mampu membujuk Mahkamah Agung untuk melepaskan desakan dan membeli dirinya sendiri 3 hari. Identitas dan status orang tua ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan Qin Yichen. Dan dengarkan apa yang dia maksud. Apakah dia bersedia menjadi pendukungnya sendiri? Qin Yichen menatap Wang Lao dengan curiga. Apakah kamu yakin? Aku, kuil Lord Cahaya, sekarang menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Wang Lao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jatuh dari keadaan mengambang, datang ke sisi Qin Yichen, dan mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya. Kamu tidak berpikir aku akan memikirkan hal-hal ini sebelum aku datang ke sini? Meskipun lelaki tua itu ada di Mahkamah Agung, dia tidak pernah lupa bahwa aku juga bawahan Kaisar Salju. Jangan khawatir, kali ini kupikir aku harus melakukan sesuatu untuk Kaisar Salju. Aku bukan idiot yang bertele-tele. Mendengar kata-kata Kaisar Salju, Qin Yichen akhirnya merasa lega, dan dia tidak merasa bermusuhan lagi. Berapa banyak baju besi yang bisa kamu berikan padaku dalam 1 jam? Di medan perang, Qin Yichen jelas tidak ingin pengikutnya mati di tempat tanpa melakukan apa-apa, dan permintaan akan baju perang jauh lebih besar daripada tentara Tao. Wang Lao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia mengulurkan 5 jari. Aku hanya bisa mengumpulkan 50.000 armor untukmu untuk saat ini. Jika kamu masih membutuhkannya, setelah 5 hari, aku akan mengumpulkan 100.000 armor lagi untukmu. Selama kamu bisa menggunakannya, aku bisa meminta seseorang untuk menyerahkannya padamu. Dengan suntikan yang murah hati dan janji tindak lanjut, ketulusan kerjasama Wang Lao dan Qin Yichen penuh. Untuk membuatnya lebih buruk, 10.000 armor perang tambahan adalah manfaat memberikan Qin Yichen terlebih dahulu, dan 100.000 armor pertempuran berikutnya adalah bagian yang diambil untuk korupsi Qin Yichen. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahu Wang Lao, dan mereka berdua langsung menjadi saudara yang baik. Armor itu bisa bekerja sama, asalkan cukup. Kuncinya adalah bala bantuan. Bagi saya, bala bantuan sangat penting. Meskipun Qin Yichen masih bisa menarik beberapa orang dari kuil Penguasa Cahaya, itu tidak masalah jika ada 70.000 atau 80.000 orang hebat. Tetapi kuncinya adalah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen,
dan dia tidak benar-benar ingin melayani Mahkamah Agung. Paksa, tentu saja tidak mungkin untuk melakukan yang terbaik. Ketika ada bala bantuan, ketika ada harapan, adalah yang paling kritis. Saat menyebutkan ini, Wang Tua juga menghela nafas. Dia memblokir mereka berdua sesuka hati, dan berbisik di telinga Qin Yichen. Saat ini, hanya ada 10 penjaga pengadilan surgawi yang dapat dikirim oleh Mahkamah Agung. Sekitar 30 penjaga pengadilan surgawi tidak dapat dikirim. Dunia abadi terlalu besar, dan beberapa tempat harus dijaga. Qin Yichen mengerutkan kening dan menatap Wang Lao lagi. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Wang Lao segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Apa yang saya bicarakan sekarang adalah rahasia di dalam Mahkamah Agung. Jika Anda tulus, Anda dapat pergi ke Kaisar Salju dan bertanya kepada seseorang dari Mahkamah Agung. Qin Yichen mengangguk dan menghela nafas. Saya tidak menyangka kekuasaan Mahkamah Agung akan begitu besar. Wajah Wang Tua dipenuhi dengan emosi. Ya, dulu ada 300 penjaga Mahkamah Agung. Jika bukan karena itu saja, tidak ada gunanya bagimu untuk memahami hal-hal ini sekarang. Dan mari kita bicarakan nanti. Aku akan mengatur seseorang untuk siapkan senjata dan prajurit Tao untukmu, menunggu kemenanganmu. Qin Yichen mengangguk dan mengirim Lao Wang pergi, lalu menatap orang-orang percayanya dengan wajah serius. Bersiaplah untuk pergi, dan berangkat paling lambat 1 jam lagi. Setelah mengatur orang-orang percaya untuk bersiap, Qin Yichen berbalik untuk melihat langit yang kosong dan menggelengkan kepalanya. Jumlahnya tidak benar, Qin Yichen juga tahu tentang 300 penjaga pengadilan ilahi. Lagi pula, dengan latar belakang kuil penguasa cahaya saat ini, dia hanya bisa membentuk setengah tim. Memang benar bahwa kuil penguasa cahaya diberi lebih banyak waktu. Dia mampu berkembang menjadi 2 pengawal tingkat, tapi ini sudah batas atas tidak memperluas lingkup pengaruh. Sekarang hanya ada 50 penjaga yang tersisa di Mahkamah Agung, yang jelas tidak masuk akal. Pasti ada peristiwa besar lainnya yang terjadi di sini. Qin Yichen ingin mencari tahu kuncinya di sini. Lebih dari 200 penjaga pengadilan ilahi jelas tidak bisa menghilang begitu saja.